Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Valentina dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak Insinyur Ahmad Imam Agung, yang telah membimbing saya dan mengarahkan saya, dan mohon maaf, Bapak Imam tidak bisa mengikuti atau menghadiri seminar pada hari ini dikarenakan beliau sedang ada acara. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji PI, beliau Bapak Raditya Wiratsongko, Eskom Mkom, yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji saya pada hari ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil dari PI. Untuk judulnya, saya di sini merancang membangun sistem informasi gudang di UD favorit berbasis web. Latar belakangnya adalah UD favorit merupakan usaha dagang yang berada di Jalan Jawa nomor 43B, Desa Jombatan, Jombang, Jawa Timur. Proses pengadaan barang selama ini penyajian informasi produknya masih belum secara digital, yaitu masih manual dengan menggunakan buku catatan. Dalam proses pendataan pergudangan, karyawan harus mengecek satu persatu stok di buku catatan. Proses ini cenderung lambat dan membutuhkan waktu yang lama. Dan sistem tersebut juga masih menggunakan penyimpanan arsip dalam bentuk fisik yang rentan rusak, mudah terbakar, dan hilang. Dengan adanya teknologi ini, berbagai informasi dapat diakses dengan efektif dan efisien, sehingga penulis mengusulkan suatu perancangan aplikasi pengadaan barang berbasis web. Dengan adanya rancangan aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah dalam memberikan informasi yang ada di perusahaan dan memberikan keterangan produk yang masih memiliki stok barang di gudang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi gudang berbasis web di UD Favorit Jombang. Yang kedua, bagaimana menyusun analisa kebutuhan sistem informasi gudang berbasis web di UD Favorit Jombang. Tujuan dari perancangan tersebut adalah yang pertama, merancang sistem informasi gudang berbasis web di UD Favorit Jombang dengan menggunakan Bootstrap. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan stok gudang setiap tahun ke tahun dengan melihat perkembangan penjualan barang tanpa harus mengolah data satu persatu. Batasan masalahnya yang pertama adalah sistem informasi gudang pada UD Favorit yang memiliki fungsi utama untuk melakukan penambahan, perubahan, penghapusan, dan pencetakan laporan dengan menggunakan Bootstrap. Yang kedua, sistem informasi gudang ini hanya mengelola data stok barang keluar masuk, backup database, dan laporan data barang. Sistem informasi gudang ini hanya digunakan untuk admin gudang. Yang keempat, admin berfungsi sebagai pengelola data barang keluar masuk, laporan data gudang, data supplier, dan membackup database. Yang kelima, database yang digunakan sistem informasi gudang berbasis web terbatas hanya menggunakan MySQL. Yang keenam, sistem gudang berbasis web hanya menggunakan website sebagai platform. Selanjutnya adalah profil instansi. Di kiri ada logo dari instansi. Nama instansinya adalah UD Favorit, pimpinan dari Bapak Sugiharto SH. Alamatnya berada di Jalan Jawa nomor 43B, Desa Jombatan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur 61419. UD Favorit Jombang merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang konveksi, di antaranya pembuatan kaos kaki, seragam sekolah, dan sajadah karakter. Untuk perancangan sistemnya, yang pertama alur sistem. Alur sistem informasi gudang UD Favorit Jombang yaitu hanya admin yang bisa mengakses sistem informasi gudang ini. Pada tampilan level admin, memuat menu dashboard yang berisi profil UD Favorit, input data barang masuk dan data barang keluar, laporan data barang, data master supplier, dan stok barang, dan backup database.
Level admin dapat menambah, merubah, dan menghapus data barang masuk dan barang keluar, dan data supplier. Nah, gambar di sini menunjukkan flowchart admin. Jadi yang pertama, start. Setelah start, kita input username dan password. Nah, jika di sini ada keputusan, jika username dan password-nya valid, maka dia akan langsung masuk ke sistem. Jika salah, kita akan kembali lagi untuk menginput username dan password yang benar. Setelah kita sudah masukkan username dan password yang benar, kita langsung akan masuk ke sistemnya. Di sini di sistem itu ada menu home, menu tambah data, menu laporan, menu data master, dan backup database. Nah, di sini kita juga bisa menambah dan mengurang data barang, edit data barang, hapus data barang, dan cetak laporan. Setelah itu kita bisa logout dari sistem. Jika logout di sini memilih ya, maka sistem akan selesai. Dan jika tidak memilih ya atau memilih no, kita akan kembali lagi ke menu sistemnya. Selanjutnya adalah use case admin. Jadi di sini hanya admin saja yang bisa login ke sistem ini, dan admin dapat menginput data barang, melaporkan data barang, melihat data master, dan melakukan backup database. Activity diagram login admin. Menjelaskan alur penggunaan dari sistem login, yaitu yang pertama, admin akan login dengan mengisi username dan password. Setelah itu, sistem akan memvalidasi data login dari user. Apabila data valid, maka sistem akan menampilkan data dashboard. Selanjutnya, activity diagram input data. Pada aktivitas diagram ini menjelaskan menu input data yang ada di halaman admin, di mana admin diberikan wewenang untuk mengolah data barang masuk maupun data barang keluar pada gudang UD favorit. Di sini admin dapat melakukan pengolahan data berupa menambah, menyimpan, menghapus, dan mengubah data barang. Selanjutnya, activity diagram laporan. Di sini menjelaskan tentang alur penggunaan sistem mencetak data barang masuk dan keluar, yaitu admin harus login terlebih dahulu, selanjutnya dapat memilih laporan untuk mencetak laporan barang masuk atau barang keluar. Selanjutnya ada master, menjelaskan tentang alur penggunaan sistem mengolah data master, yaitu admin harus login terlebih dahulu, selanjutnya dapat memilih menu untuk mengolah data stok barang dan supplier. Di sini admin dapat melakukan pengolahan data berupa menambah, menyimpan, menghapus, dan mengubah data barang dan supplier. Selanjutnya adalah activity diagram backup database. Menjelaskan tentang alur penggunaan sistem mengelola backup database, yaitu admin harus login terlebih dahulu, selanjutnya dapat memilih menu backup database. Diagram seperti berikut. Jadi yang pertama ada login. Di sini username dan password. Nah, untuk loginnya hanya ada admin ya di sini. Selanjutnya di sini ada pengeluaran dan masuk. Untuk pengeluaran ada ID, tanggal, jumlah. Begitu juga untuk pemasukan juga ada ID, tanggal, dan jumlah. Selanjutnya akan mengarahkan ke barang. Nah, di sini ada ID barang, nama barang, harga, satuan, dan stok. Setelah itu kita ke kelas supplier. Di situ ada ID sub, nama sub, HP, nomor HP sub, dan alamat sub. Rancangan tabel database. Untuk tabel user, di sini kita ada memiliki field ID user, username, password, admin, dan full name dengan primary key ID user. Untuk tabel pemasukan, ada 5 juga, dan primary key-nya adalah ID. Untuk tabel pengeluaran, ada 5 field,
ID, tanggal, jumlah ID barang, dan ID supplier dengan primary key ID. Selanjutnya untuk tabel barang, kita primary key-nya ada di ID barang. Untuk tabel supplier ada 4 field, yaitu ID supplier, nama supplier, HP supplier, dan alamat supplier, dan primary key ada di ID supplier. Kesimpulan dari praktek industri berupa rancang bangun sistem informasi gudang UD favorit berbasis web, pembuatan web digunakan untuk mengatasi permasalahan pencatatan data gudang barang yang sebelumnya menggunakan pencatatan manual. Analisa kebutuhan sistem dilakukan dengan mengumpulkan data kebutuhan baik fungsional maupun non-fungsional. Data kebutuhan sistem dikumpulkan berdasarkan outputan yang diperlukan pengguna. Pengguna program ini dibagi menjadi satu aktor, yakni admin, jadi hanya ada satu aktor saja. Perancangan sistem pergudangan yang dibangun ini memiliki rancangan dan implementasi yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu pengguna dapat membangun, memanajemen proses pergudangan dengan mudah menggunakan website. Di sini sedikit screenshot dari aplikasinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada penguji, yaitu Bapak Radityo Wiratsongko. Ya, terima kasih Mbak. Kalau boleh tahu, jumlah karyawannya di UD, maksudnya gini, ini petugas ya, petugas atau user atau struktur organisasi lah. Gimana Mbak? Ada Mbak? Kalau boleh tahu. Ada Pak. Kalau struktur organisasinya yang megang gudang cuma satu. Ada bagiannya masing-masing, dan jika yang di gudang itu cuma satu, yang lainnya kayak mandor gitu, dia di bidang kaos kaki, di bidang sajadah, kayak gitu Pak, dan di bidang seragam. Jadi yang megang si gudang ini cuma satu Pak. Coba pengen lihat itu apa struktur organisasi. Sebentar Pak. Ya. Ini untuk susunan struktur organisasi di UD favoritnya Pak. Ya, yang gudang di bagian apa? Dia di bidang bagian produksi Pak. Gudang. Iya. Posisi gudang di produksi. Produksi. Oke. Gini, ini kan tentang apa? Masalah ini ya, sistem informasi gudang ya, ini ya di sini ya. Oke Pak. Jadi di situ kan disebutkan admin yang punya akses untuk semuanya. Ya, sedangkan yang lainnya berfungsi request ke admin gitu ya, ketika butuh atau barang, Iya, Pak. tinggal request ke admin. Iya. Ya. Kemudian ini ada bagian pembelian. Bagian pembelian fungsinya apa? Dia menghubungkan supplier ke bagian gudang atau bagaimana? Ya Pak, jadi di bagian pembelian dia hanya
melayani saja, dan untuk pengecekan dia di bagian produksi langsung, Pak. Maksudnya pembelian itu ini, pembelian materialnya atau proses jual beli dengan pelanggan atau bagaimana? Kalau yang bagian pembelian di materialnya. Bahan mentahnya itu kan ya? Iya. Oke, bahan mentah nanti berarti kan berhubungan dengan supplier berarti kan ya? Iya, Pak. Dari supplier kemudian dimasukkan ke gudang gitu kan? Nggih. Dengan memberi info ke bagian admin gitu ya. Nah, Nggih, Pak. jadi gini Mbak, kan namanya sistem informasi itu kan multi user, multi tasking ya. Jelasnya nanti Mbak Ayu dengan timnya itu kan memberikan solusi ya, memberikan kemudahan. Nah, ketika user hanya admin saja, akhirnya ujung-ujungnya ini tugas akan menumpuk di satu akun itu saja. Nah, jika ada di situ ada pendistribusian tugas ya tasking ya, otomatis tidak tidak mengerucut di satu user saja gitu. Mungkin satu user fungsinya sebagai monitoring. Ya, monitoring cash flow-nya bagaimana, jadi sifatnya cuman read saja, view, read ya. Kalaupun dia mau mengupdate hanya memberi komen. Memberi komen bagaimana? Berarti ada temuan, ini kok jadi seperti ini, ini kok seperti gini, itu masuk ke feedback ke sistem gitu. Nah, sedangkan kalau seperti ini harusnya bagian pembelian, bagian pemasaran juga diberikan hak akses, yang mana hanya membatasi fungsinya dia saja. Ya, fungsinya sebagian pembelian dengan supplier, oke, dia hanya memasukkan barang-barang supplier. Nah, intinya mengentry itu aja sudah selesai. Ya, selesai. Iya. Jadi dia menginputkan jumlah stok, ya jumlah stok terbaru dari supplier A. Pak, udah. Dia update di situ. Nah, kemudian dari bagian gudang, ya bagian gudang otomatis dia akan melakukan produksi, otomatis bagian produksi akan melakukan request ke gudang. Saya butuh material A sebanyak 1 lusin, ya, 1 meter misalnya, 2 meter. Nah, untuk diproduksi butuh benang, butuh ini, butuh pewarna. Nah, ini saya butuh untuk produksi kaos kaki 1 kodi. Nah, gitu. Oke, berarti dia mengurangi stok di situ. Nah, di situ dia melakukan login di situ untuk melakukan request stoknya. Ya. Nggih. Nah, sedangkan bagian pemasaran dia akan melihat stok yang siap dijual hasil dari bagian produksi melakukan produksi itu gitu. Ya, jadi dia cuman melihat itu aja. Istilahnya kan ketika dia promosi ke beberapa pelanggan, ya bagian pelanggan ataupun bagian ya bisa bagian pelanggan biasa atau pelanggan corporate. Nah, itu dia bisa menunjukkan bahwa ini barangku ready. Yang tipe A ready sekian kodi, yang tipe B sekian kodi. Bisa banyak pilihan, banyak ukuran. Nah, misalkan seperti gitu. Kan bagian pemasaran cuman butuhnya itu, ya. Iya. Ya, jadi mungkin ya kalau bisa memungkinkan bagian user itu jangan di admin saja, ya. Admin mungkin sifatnya ya memang bisa melakukan semuanya, tapi tidak bertumpu di admin saja, ya. Mungkin ada admin pembelian, ada admin produksi, ada admin pemasaran. Nah, mungkin ditambahi user itu dengan
pembatasan hak akses sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau melakukan input tambahan-tambahan stok atau tambahan material di bagian pembelian aja yang input udah. Nah, jadi yang bagian produksi ketika melakukan request bahan mentahnya, bahan di gudangnya, dia bisa melakukan input di situ atau menambahkan setelah barang diterima, maka dia langsung input mengurangi stok. Ya, input mengurangi stok. Nanti bagian promosi, bagian pemasaran, dia hanya melihat hasil dari produksi. Kan setelah produksi jadi, kan masuk gudang lagi. Barang sudah jadi, nah ini ada di gudang. Jadi di gudang tersimpan bahan mentah sama barang jadi. Ya, saya sih melihatnya seperti itu. Ya, tadi yang Mbak Ayu jelaskan dari awal itu semuanya tertumpu di admin gitu loh. Ya, Pak. kalau di situ akhirnya apa ya? Ya memang kelihatan aplikasi yang superior sekali, cuman akhirnya jadi bumerang. Ya, bumerangnya gimana? Karena yang melakukan cuma satu orang saja. Ketika ada terjadi kesalahan, yang pusing ya yang satu orang ini gitu. Ketika keliru menginputkan, ya yang pusing ya orang ini gitu. Ya, mestinya bisa dibagi ya meskipun dengan data tercetak sudah dipegang masing-masing bidang, masing-masing bagian bisa melakukan konfirmasi ke sistem. Oh, inputanku sudah benar sesuai. Bagian produksi, oh ya inputanku juga sudah sesuai. Bagian pemasaran bisa ngecek, oh ya ini produk produk yang siap jual sudah sesuai. Itu. Jadi admin hanya sifatnya juga bisa memantau, juga bisa melakukan perubahan. Ya, ketika ada koreksi, mungkin yang melakukan koreksi hanya bagian admin saja, Bu. Bisa nanti dibatasi. Jadi di semua bagian ini hanya punya akses create dan add. Ya, nggak bisa menghapus dan juga nggak bisa mengupdate. Ya, dia hanya menambah dan melihat. Ya, menambah ya melihat. Ya, itu aja sih. Nanti begitu masuk admin, dia fungsi CRUD-nya itu create, read, update, delete ada semua. Ya. Nah, ketika ada koreksi data, dia hanya sifatnya menunjukkan penambahan inputan bahwa ada koreksi untuk akun ini, untuk transaksi ini. Nah, itu. Oke, Pak. Berarti ini ditambah hak akses untuk yang lainnya nggak, Pak? Betul. Hak akses yang sesuai dengan otoritasnya masing-masing. Ya. Oke. Jadi aktornya juga nambah aktornya, bukan aktor admin saja akhirnya. Oke, Pak. Ya. Tapi untuk ini kan aplikasi yang hanya gudang saja. Betul. Maksudnya kayak ya, jadi bagian pemasaran mungkin nggak bisa masuk ke itu, Pak, hak aksesnya. Betul. Yang bisa mungkin nambah satu lagi nggih, Pak, nggih. Nambah user satu. Boleh. Ya monggo, pokoknya ini hak aksesnya itu punya fungsi sendiri-sendiri bahwa yang melakukan input ini user A gitu. Jadi ketika ada koreksi saling sinergi, cocok-cocokan, jadi tidak saling menyalahkan. Ya ketika ada kesalahan nggak tertumpuk di satu user saja gitu loh. Ya, jadi saling koreksi. Mungkin bagian pemasaran dia cuma menunjukkan stok yang barang jadi saja. Itu pun dia tidak mengubah hanya dia menunjukkan ke pelanggan bahwa barangku yang ready ini. Ya, silakan mau order yang mana. Nah, gitu.
Ya, kalau bagian produksi, ketika barang materialnya itu diambil, maka ini ketika diambil maka dia gudang pun menunjukkan request-nya bahwa ada permintaan dari produksi untuk barang material barang mentah ini gitu. Iya, Pak. Jadi semuanya tercatat, pergerakan sistem itu kelihatan alurnya, ya barang masuk barang keluar, ya itu kelihatan gitu. Kalau dibuat satu user, kasihan usernya, Mbak. Ya itu dari masukan dari saya seperti itu. Mungkin kalau masih memungkinkan bisa diubah, dikoreksi, silakan. Iya, Pak. Ya. Nanti saya insya Allah akan revisi untuk penambahan aktornya, Pak. Nanti saya store ke Bapak revisiannya. Siap, oke. Terima kasih. Saya kira cukup sih, Mbak, dari saya. Oke, Pak. Saya akhiri presentasi seminar PI hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Radityo Wiratsongko. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.